Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami bisa menikmati firman-Mu. Khususnya pada hari ini, menyambut Hari Raya Paskah, kami ingin mendapat pemahaman lebih dalam lagi tentang makna Paskah dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara. Semoga saudara ada dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dimanapun berada, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, atau sedang berada di rumah sakit. Harapan saya selalu, program ini bisa memberkati, menjadi teman di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, menghibur di kala duka, memberi penerangan tatkala kehidupan ini terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kuda adalah lambang kegagahan, lambang kekuatan. Dalam satu seminar besar yang pernah saya lihat, panitia memberikan cenderamata berupa patung kuda kepada penceramah-penceramah yang terhormat. Demikian juga ketika berkunjung ke ruang kerja beberapa orang pejabat, ada terdapat patung kuda di mejanya, atau ada lukisan kuda yang tergantung di dindingnya. Kadang-kadang kuda itu dalam posisi berdiri dengan gagah, atau dalam keadaan sedang berlari dengan kencangnya. Ya, sekali lagi, kuda adalah lambang kegagahan dan kekuatan menurut dunia ini. Sebaliknya, saya belum pernah melihat lukisan atau patung keledai dipajang di rumah atau di kantor. Malah secara umum, keledai dianggap lambang dari kebodohan, kelambanan, dan kelemahan. Bahkan ada ungkapan, tolol seperti keledai, atau keledai juga tidak terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, menunggang seekor keledai. Hari itu disebut Minggu Palma. Hari Minggu sebelum Jumat Agung, hari Minggu sebelum penyaliban Yesus. Pada hari Minggu itu, arak-arakan dari rombongan Yesus turun dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Arak-arakan ini ibarat sebuah pawai kemenangan. Pada waktu itu, orang-orang berteriak, Hosanna, Hosanna. Banyak orang beranggapan Yesus akan memasuki Yerusalem untuk merebut kekuasaan dari tangan penjajah Romawi. Begitu bersemangat orang-orang itu mengiring Yesus, karena mereka merasa ini adalah akhir dari penjajahan Romawi. Alangkah kecewanya mereka, saudara, ketika Yesus bukan merebut kekuasaan Romawi, tetapi sebaliknya, dia dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Maka seruan Hosanna, Hosanna berbalik menjadi salibkan dia, salibkan dia. Apakah perjalanan Yesus dari Bukit Zaitun ke Yerusalem bukan sebuah pawai kemenangan? Itu adalah pawai kemenangan yang sebenarnya, tetapi bukan menurut penafsiran atau pemahaman manusia. Salib adalah kemenangan Yesus atas dosa. Disalib, kepala ular tua, kepala iblis diremukkan. Salib adalah kemenangan. Untuk melihat lebih jauh, saya ajak saudara membaca Alkitab dari Lukas 19 ayat 35 sampai dengan 44. Lukas 19 ayat 35 sampai dengan 44. Saya baca buat saudara demikian. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus,
lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, nats yang baru kita baca adalah bagian firman Tuhan yang terkenal, menjadi inspirasi lagu-lagu pujian, lukisan-lukisan, dan khotbah-khotbah. Tuhan Yesus menaiki seekor keledai, menuruni bukit menuju Yerusalem, dielu-elukan halayak ramai. Coba sebentar kita renungkan, saudara. Yesus menunggang seekor keledai dalam pawai kemenangan ini. Berbeda sekali dengan seorang raja dalam pawai kemenangan menurut kemegahan dunia, tentu bukan menunggang seekor keledai, melainkan menunggang seekor kuda Arab yang lincah, gesit, dan kuat. Seorang raja akan menggunakan kuda terbaik yang dirawat secara khusus oleh tim khusus, makanan khusus, dan berbagai kekhususan lainnya. Tetapi keledai yang ditunggangi Yesus adalah keledai milik keluarga petani di sekitar daerah Bukit Zaitun. Seekor keledai muda yang belum punya pengalaman sama sekali. Ada kontras menyolok antara konsep manusia dengan cara pandang Tuhan yang memakai seekor keledai dalam pawai kemenangannya. Saya ingat, pernah ada seorang pemimpin berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda revolusioner, maka aku akan merombak dunia ini." Seorang pemimpin perusahaan berkata, "Berikan aku 10 orang manajer berkualitas, maka aku akan membawa perusahaan ini ke puncak penampilannya." Untuk mewujudkan satu konsep yang besar, dibutuhkan orang-orang besar, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang cerdas. Ini adalah konsep dunia. Seandainya seorang manajer tim sepak bola diberikan pemain-pemain yang belum pernah bermain bola untuk mengikuti sebuah kejuaraan, mungkin ia bisa pingsan karena terkejut, saudara. Namun Tuhan Yesus mewujudkan karya agung penyelamatan manusia, justru menggunakan mereka yang papa, yang lemah, yang hina, yang tersisih dalam kehidupan yang keras ini. Yang bodoh untuk mempermalukan yang pintar, yang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat. Dalam pelayanan menyelamatkan dunia ini, yang mendapat kehormatan menjadi mitra kerjanya, yang pertama adalah orang-orang yang tidak terhormat, orang-orang yang tidak terpandang, yaitu nelayan seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan pemungut cukai seperti Matius. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara sudah siap menjadi mitra kerja Tuhan Yesus dalam melanjutkan karya penyelamatan umat manusia? Apabila Tuhan bisa menjadikan penjala ikan menjadi penjala manusia, maka Tuhan Yesus bisa menjadikan seorang karyawan angkutan membawa penumpang ke sorga. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Apabila Tuhan bisa menjadikan Matius
seorang pemungut cukai yang dibenci masyarakat, menjadi pekabar Injil pada masa lalu, maka pada masa ini Tuhan juga dapat mengangkat mantan preman sebagai alatnya. Tuhan bisa menjadikan seorang pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, tentara dan polisi sebagai mitra kerja Yesus. Ketika keledai muda itu dibawa kepada Yesus, murid-murid menanggalkan pakaian mereka untuk digunakan sebagai pelana tempat duduk Tuhan Yesus. Mereka menggelar pakaian di jalan yang dilalui Yesus. Bayangkan perbedaannya, saudara. Apabila seorang raja menunggang kuda, kuda itu akan diperlengkapi dengan pelana yang empuk dan akan berjalan melalui hamparan permadani merah. Namun, dalam perarakan kemenangan Yesus, pakaian para murid telah menggantikan fungsi pelana dan permadani itu. Kenapa pakaian? Pakaian adalah lambang sesuatu yang amat berharga dalam budaya Yahudi. Apabila berkabung, mereka akan mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda duka cita yang mendalam. Pakaian adalah pelindung tubuh yang sangat penting artinya pada masa lalu di Timur Tengah. Kondisi alam yang keras, panas di siang hari sangat menyengat, dingin amat sangat di malam hari membekukan tubuh, angin gurun bisa membutakan mata, pakaian yang hampir menutupi seluruh muka dan tubuh adalah kebutuhan dasar bagi orang Yahudi dan orang-orang Arab pada masa itu. Murid-murid memberikan apa yang ada pada mereka bagi Tuhan Yesus, bukan apa yang tidak ada. Murid-murid memberikan harta mereka yang paling berharga untuk Yesus. Saudara, apa harta yang paling berharga bagi saudara yang saudara bisa berikan kepada Yesus? Masing-masing kita pasti memiliki sesuatu yang paling berharga untuk dipersembahkan kepada Yesus. Barangkali persembahan itu adalah waktu kita, talenta kita bermain musik, bernyanyi, keterampilan untuk mengatur logistik, memasak, bahkan kita juga bisa memberikan fasilitas, harta benda atau apa saja yang kita miliki yang kita pandang amat berharga. Jadikan semua itu untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam memberi persembahan kepada Tuhan, perlu kita sadari bahwa yang kita berikan itu adalah betul-betul persembahan, bukan sumbangan atau bantuan. Ingat, Tuhan adalah Allah yang maha kaya, pemilik dari semua yang ada di alam semesta ini, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ia tidak pernah kekurangan. Walau demikian, walaupun ia sangat kaya, ia menghargai persembahan yang tulus. Seorang janda miskin yang hanya mampu memberikan 1 keping logam senilai 1.000 rupiah. Karena ia memberi dari kekurangannya, dipandang Tuhan sebagai persembahan berharga yang lebih tinggi nilainya dari persembahan seorang kaya senilai 100.000 rupiah yang memberikan dari kelebihannya. Bukan jumlah persembahan yang penting, tetapi nilainya yang diukur dari ketulusan dan kesungguhan hati orang yang mempersembahkan. Rombongan Yesus menuruni bukit, semakin mendekati Yerusalem. Murid-murid bersorak gembira. Diberkatilah ia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang paling tinggi. Ketika beberapa orang Farisi mencoba menegur murid-murid, Yesus berkata, kalau mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Saudara, kehidupan kerohanian orang-orang Kristen tidak bisa dilepaskan dari puji-pujian. Dalam Mazmur dikatakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Puji-pujian membuka hubungan rohani antara anak-anak Allah dengan pusat kekuasaan tertinggi di alam semesta ini. Dengan memuji Tuhan, apakah dengan nyanyian, tarian, puisi, atau cara-cara lainnya, semua itu mendekatkan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Pada waktu Paulus dan Silas berada di ruang penjara yang dingin di kota Filipi, kaki mereka dipasung dengan kuat. Di tengah malam, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Tiba-tiba muncul gempa yang merobohkan tembok penjara, melepaskan belenggu dan pasukan mereka. Peristiwa ini membawa keselamatan kepada kepala penjara Filipi dan keluarganya. Ada kalanya dalam kehidupan keseharian kita, segala sesuatu kelihatan berjalan salah, tidak seperti yang kita harapkan. Ada masalah keluarga, masalah kantor,
masalah pribadi yang tidak berjalan sesuai harapan kita. Dalam situasi gundah seperti ini, ambil saat teduh, renungkan berkat-berkat Tuhan yang besar, mengucap syukur kepada Tuhan atas cahaya matahari yang memberi kehidupan. Berterima kasih kepada Tuhan atas permainan warna yang indah di langit pada waktu fajar dan pada waktu matahari terbenam. Renungkanlah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada keluarga kita. Ada begitu banyak hal yang kita perlu syukuri. Ada begitu banyak alasan untuk memuji Tuhan. Pada akhirnya, lewat pujian, lewat ucapan syukur, perasaan kesal dan kecewa hilang. Suasana damai, suasana sejahtera kembali menguasai hati kita. Memuji Tuhan perlu dilakukan dengan perasaan, dengan emosi. Memuji Tuhan tidak cukup dengan menggunakan akal budi kita. Ketika para murid melemparkan pakaian mereka dalam keadaan emosional. Kalau mereka lebih dikendalikan oleh pikirannya, tentu mereka berkata, untuk apa lempar-lempar pakaian segala? Kan sampai juga nanti di Yerusalem. Atau mungkin mereka berkata, untuk apa teriak-teriak segala? Kan yang penting apa yang ada dalam hati kita. Tetapi mereka sedang memuliakan Tuhan dengan perasaan. Mereka berteriak, mereka bersorak, dan Tuhan mendengarkan pujian mereka. Orang yang telah diperbaharui hidupnya, suka menyaksikan hidupnya bagi orang lain tentang kasih karunia yang telah diterimanya dari Tuhan. Hal ini tidak bisa dibendung, seperti kata Yesus, jika mereka diam, batu ini akan berteriak. Sering sekali saudara, kita kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana indahnya hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Saudara, apakah saudara sudah siap untuk memuji Yesus, menjadi mitra kerjanya, menyampaikan berita keselamatan bagi dunia ini? Barangkali ada di antara kita yang merasa belum siap untuk bekerja melayani bersama Yesus. Ini adalah tanda bahwa kita lebih memakai pikiran dari perasaan kita. Kita berpikir tidak mengetahui firman Allah karena kita melihat Alkitab sebagai kitab hukum, semacam kitab kuhab di pengadilan yang perlu kita kuasai sebelum kita memberitakan Injil bagi orang lain. Kalau demikian halnya, jangan pakai pikiran saudara. Ceritakan saja perasaan saudara sesudah mengenal Yesus. Pada hari Paskah, kita sebagai umat percaya berteriak, Hosana, Hosana. Bukan untuk suatu kemenangan duniawi yang bersifat jasmani, tetapi kemenangan rohani. Kita bersorak-sorak, Hosana, Hosana, karena salib adalah kemenangan. Paskah adalah sebuah pesta kemenangan. Sebentar, saya pikir ada baiknya kita sedikit mendalami arti Paskah. Paskah dalam bahasa Inggris disebut sebagai Passover atau melewati. Kata ini muncul sewaktu bangsa Israel masih hidup sebagai budak di tanah Mesir. Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir untuk mengizinkan bangsa Israel keluar meninggalkan Mesir. Waktu itu, Tuhan berkata bahwa Ia akan membunuh semua anak sulung, baik manusia maupun binatang. Kepada orang-orang Israel, Tuhan berkata bahwa mereka harus menyembelih domba atau kambing dan membubuhkan darahnya di kedua tiang dan ambang pintu. Apabila ada tanda darah itu, tulah akan melewatinya. Pada waktu itu, terdengar tangisan dan raungan yang dahsyat di setiap keluarga Mesir. Tetapi keluarga Israel diselamatkan. Tanda darah di pintu melewatkan tulah. Itulah artinya Paskah, Passover, tulah melewatinya. Pada masa ini artinya, darah anak domba itu sudah menyelamatkan kita. Ia adalah anak domba yang dikorbankan untuk keselamatan kita. Anak domba dikorbankan berarti dosa orang yang percaya kepadanya dihapus melalui kematian Yesus. Yesus menebus dosa orang percaya. Kata tebusan adalah harga yang dibayar guna membebaskan seorang budak. Kita dibebaskan oleh Yesus dari budak si iblis. Yesus menggantikan orang percaya di salib.
Di kayu salib itu, Ia melakukan bagi kita apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Salib menunjukkan kepada kita betapa mahal, betapa tingginya harga pengampunan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Tetapi, Paskah mengingatkan kita untuk mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kita. Apabila saudara memiliki akar pahit yang saudara rasakan sebagai akibat kesalahan orang lain, Paskah adalah saat terbaik untuk mengampuni mereka. Pada waktu saudara mengampuni mereka, terjadi mujizat. Akar pahit itu dicabut, saudara mendapatkan kembali damai sejahtera yang hilang selama ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpahnya. Pada saat ini, apakah saudara memiliki rasa dendam, sakit hati, kekecewaan yang amat sangat? Tidak mau bertemu, tidak mau melihat lagi seseorang yang sangat mengganggu hati saudara. Sudah dijamah oleh firman Tuhan, saudara mengatakan, aku tidak sanggup mencabut akar pahit, tetapi aku rindu Yesus untuk mencabut. Mari, hamba akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, lihat anak-anak-Mu yang memiliki akar pahit di dalam hidupnya. Oleh karena kegeraman, rasa dendam, rasa sakit hati, kekecewaan yang sangat, kebencian yang sangat terhadap seseorang atau beberapa orang. Oleh karena Roh-Mu yang kudus ada di dalam ruangan di mana kami berada, hamba meminta pertolongan-Mu untuk cabutkan akar pahit ini. Sehingga saudara-saudara yang memiliki akar pahit merasakan ada sesuatu yang sudah plong dalam hati dan jiwanya, karena dia sudah memaafkan. Apabila ada saudara-saudara pada saat ini dijamah oleh Roh Kudus, Roh Yesus, sehingga saudara menyadari akan dosa-dosa dan jalan tersesat selama ini, ikuti saya menyampaikan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu. Terima kasih akan lewatan Roh-Mu yang kudus, yang mengingatkan hamba akan dosa-dosa hamba dan jalan tersesat selama ini. Aku bertobat, pulihkan hidupku Yesus, karena Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang terbaring, apakah di rumah atau di rumah sakit, saya akan berdoa bagi saudara. Saya undang saudara untuk menumpangkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Apabila saudara tidak bisa menggerakkan tangan, pusatkan pikiran dan hati Anda pada bagian tubuh yang sakit itu. Tuhan Yesus, Engkaulah tabib agung, dan Engkau menyatakan di mana firman-Mu disampaikan, Injil-Mu diberitakan, maka ada kuasa istimewa penyembuhan di sana. Sembuhkan saudara-saudara yang menderita sakit ini. Terima kasih, haleluya, haleluya. Hamba berdoa untuk semua pendengar siaran ini. Berkati hidup mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam rumah tangga, di dalam hidup keseharian, dalam seluruh aktivitas mereka. Biarlah kami sama-sama merasakan bahwa berkat-Mu Tuhan Yesus begitu berlimpah, sehingga kami bisa memuji-muji nama-Mu sepanjang sisa umur kami ini. Bagi-Mu-lah hormat, puji, dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.